Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam tak lupa kita curahkan buat Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum itu Ibu akan memaparkan sebuah video terkait dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk itu, silakan anak-anak simak dengan baik video berikut ini. Nah, itu tadi video terkait dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, apa yang anak-anak ketahui terkait dengan video yang Ibu telah paparkan tadi? Ya, benar. Itu terkait dengan meyakini hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Diharapkan peserta didik nantinya mampu untuk yang pertama, mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Yang keempat, menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro dengan benar. Yang kelima, menjelaskan proses kejadian kiamat kubro dengan benar. Yang keenam, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar. Yang ketujuh, berperilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, beriman kepada hari akhir ini termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir ini adalah meyakini bahwasannya seluruh alam semesta beserta isinya ini akan mengalami kehancuran, di mana umat manusia ini tentunya harus percaya dan yakin bahwasannya hari kiamat itu pasti akan datang. Kelak manusia yang tadinya meninggal dunia akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya untuk mendapatkan pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Adapun dalil yang terkait dengan hari akhir ini adalah Quran Surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Nah, dari ayat tersebut sudah terlihat jelas bahwasannya hari kiamat itu pasti akan datang. Meskipun kita sebagai umat manusia ini kita tidak mengetahui kapan hari tersebut akan terjadi. Namun, di sini sudah menjadi kerahasiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari itu juga kelak manusia yang tadinya meninggal dunia akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya untuk mendapatkan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para ulama mengelompokkan kiamat ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau disebut juga dengan kiamat kecil ini merupakan peristiwa terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit ataupun kecelakaan. Kemudian musibah besar lainnya seperti tsunami, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kiamat kubro atau disebut juga dengan kiamat besar. Kiamat ini merupakan peristiwa terjadinya kematian dan kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya, di mana pada kiamat ini seluruh umat manusia itu tentunya akan mengalami kematian kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tetap hidup pada hari itu. Kemudian setelah terjadinya kiamat kubro ini, maka alam semesta ini akan digantikan dengan alam yang baru yang disebut juga dengan alam akhirat. Adapun tanda-tanda terjadinya kiamat kubro ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ialah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu langit menjadi terpecah belah, di mana matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, bahkan lautan menjadi meluap dan panas. Nah, setelah melewati kejadian hari kiamat tersebut, maka kehidupan ini akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat, di mana pada alam akhirat ini manusia akan melewati beberapa proses kehidupan, di antaranya yang meliputi yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul mizan, dan yaumul hisab. Dan setelah itu barulah nanti adanya surga dan neraka. Baiklah, yang pertama itu adalah yaumul barzah atau kita kenal juga dengan alam kubur, di mana alam kubur ini merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan juga alam akhirat. Di mana manusia di sini nantinya akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan juga Nakir. Kedua malaikat ini nantinya akan bertanya terkait dengan segala amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut selama hidup di dunia. Yang kedua itu ialah yaumul ba'as atau hari kebangkitan. Yaumul ba'as ini merupakan hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar, di mana kebangkitan manusia ini terjadi setelah ditiupkannya sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, yang mana menyangkut seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir, yang mana dibangkitkan dari alam kuburnya. Adapun keadaan mereka ini bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Dan yang ketiga itu ialah yaumul mahsyar. Yaumul
Mahsyar ini merupakan hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian dikumpulkan di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Padang Mahsyar ini adalah tanah putih, tanahnya yang datar, tidak ada cekung dan tidak ada bukit yang bisa dijadikan sebagai tempat sembunyi di belakangnya oleh manusia. Pada Yaumul Mahsyar ini pula, manusia akan menerima catatan atas amalnya yang dilakukannya selama hidup di dunia, baik itu amal yang buruk maupun amal yang baik, yang mana seluruh amalan tersebut tercatat secara terperinci. Dan yang keempat itu ialah Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Arti kata mizan ini adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Jadi, Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Yaumul Hisab adalah hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk, yang mana nantinya akan menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, adapun balasan dari masing-masing perbuatan tersebut itu ada yang surga dan ada juga yang neraka. Surga adalah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, di mana surga ini merupakan tempat kedamaian dan ketenangan yang tidak ada perkataan dusta dan sia-sia, dan bebas dari penderitaan seperti tidak ada bencana, kesusahan, dan lain sebagainya. Sedangkan neraka adalah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan buruk dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana neraka ini merupakan tempat penyiksaan yang berisikan api yang sangat panas dan di dalamnya terdapat makhluk-makhluk yang menderita. Baiklah, adapun hikmah dari kita mempelajari iman kepada hari akhir ini, yang pertama itu ialah memperoleh ketentraman dan ketenangan. Kedua itu ialah memperoleh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membalas semua perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Yang ketiga itu dapat memunculkan rasa kebencian terhadap kemaksiatan. Yang keempat itu terhindar dari sifat kikir, tamak, dan juga rakus. Baiklah, adapun kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini diantaranya sebagai berikut. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwasannya seluruh alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran yang ditandai dengan adanya tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Para ulama mengelompokkan kiamat ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Setelah kejadian kiamat kubro, semua manusia akan mati dan mengalami beberapa proses kehidupan di alam akhirat, yaitu alam barzah atau yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul mahsyar atau hars, yaumul mizan atau yaumul hisab. Setiap perbuatan baik dan buruk manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Baiklah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Lebih dan kurang Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.